semuanya. Jadi yang ingin saya tanyakan ke Pak Haji, hajat saya yang pertama ke sini adalah pengen lunas hutang. Yang kedua pengen uang saya yang saya investasikan ke koperasi itu kembali Pak Haji. Karena Koperasi? Kalau Pak Haji pernah dengar Koperasi Bahana Lintas Nusantara (PLN), itu saya invest di situ. PLN namanya. Itu baru booming, terindikasi bodong Pak Haji. Di mana tuh? Pusatnya di Boyolali. Nah, Mas tinggal di mana? Gunung Kidul. Nah, Mas ikut yang Ada cabangnya di Gunung Kidul gitu. Oh. Jadi saya uang yang dari Korea pesangon sama tabungan itu saya masukkan semuanya Pak Haji. Berapa nilainya? Total 870 juta. Yang 250 itu hutang bank. Dan waktu saya masukkan itu belum pernah dapat bagi hasilnya. Saya kenapa yakin karena teman saya yang itu sudah dapat rumah, dapat mobil dari investasi itu. Terus orangnya cerita kalau ini amanah, terus nggak apa-apa dimasukkan semua, cari hutangan kur nanti yang bayarin dari koperasi seperti itu. Tapi nyatanya sampai sekarang nol, belum pernah dapat koperasi itu. Oh, jadi dapat berapa bunganya dari koperasi itu? 4,8%. Sebulan. Jadi seberapapun yang kita investasikan 2 tahun kembali 200% sama modal. Jadi modalnya sama, bagi hasilnya 100%. Itu dari 2018 sampai 2025 itu lancar Pak Haji. Jadi saya yakinnya itu terlalu gitu. Sama istri sebenarnya sudah dikasih tahu dicoba dulu 50 sedikit juta atau berapa dulu, nanti kalau sudah jalan lancar bisa tambah lagi. Tapi karena kenekatan saya yang tidak berdasar itu, jadi sekarang seperti itu. Tadinya istri mau ikut karena uangnya pas buat saya sendiri, jadi saya sowan ke Pak Haji sendiri dulu gitu. Jadi utang yang di bank itu saya tidak menikmati sama sekali, tidak memakai sama sekali, itu masuk ke koperasi itu. Hajat saya itu uang itu bisa kembali sama hutang yang. Kalau uang mah nggak mungkin kembali bos. Kalau di sini kita kayak Pandawa ya. Iya Pak Haji. Pandawa yang di Depok. Iya betul. Ada pengajian Pandawa. Iya. Sama investasi. Satu lagi itu yang lagi booming besar itu. Ini di apresial kira-kira 3,5 T yang masuk uangnya itu. Oh. Seperti itu Pak Haji. Lah, saya mau minta saran, apakah saya berharap uang itu bisa kembali atau nggak saya boleh menjalankan ilmunya RDI supaya bisa balik dari yang lain dari itu. Allah. Iya Pak Haji. Kalau dari sana mah udah nggak mungkin bos. Udah nggak mungkin. Ya itu kan pemain. Banyak kok tamu-tamu RDI yang jadi pemainnya banyak. Kalau kita kerjain kasihan sama tamu RDI. Iya itu Pak Haji. Kamu yang ketipu. Iya. Yang nipu juga tamunya RDI bos. Ya itu Pak Haji. Sama. Jadi semakin saya berharap semakin gelisah, gundah, kecewa. Jadi sifat yang 18 ini separuhnya ada di diri saya Pak Haji. Nah tinggal kamu ngilangin aja sifat 18. Makanya saya kesini mau minta saran Pak Haji, itu harus saya ikhlaskan, lupakan. Oh iya, bukan ikhlaskan, legowoin. Legowo ya Pak Haji. Lapang dada, lupain. Karena penipunya suami istri. Iya. Penipunya suami istri. Iya. Gitu. Penipunya tamu RDI juga bocang nipu. Yang ditipu lo juga tamu RDI. Jadi gurunya sama. Itu gue juga. Itu enggak lah bos. Jadi gini. Lupain aja, bodoh amat, pakai ilmu bodoh amat. Nanti umur lo panjang, iya, yang nipu lo, yang nggak balikin duit lo, umurnya pendek. Dia punya anak berapa misalkan, iya, umurnya pendek, umur lo panjang. Dari itu aja mendingan. Daripada umur lo pendek, mendingan umur lo panjang. Iya Pak Haji. Umur dia pendek. Karena nanti dia kan suruh pulang sama Allah. Pulang ya. Kamu banyak tingkah, pulang. Iya. Pulang. Karena yang ditipu sama dia udah banyak. Utang itu bisa kembali ketika kita jual aset. Tapi aset itu tinggal punya atas nama istri. Jadi istri itu belum ikhlas. Makanya setelah saya belajar dari YouTube-nya Pak Haji, insya Allah ada jalan lain. Istri juga
legowo, ikhlas, saya juga Ada ikhlas. jalan lain bos, tenang aja ntar diganti sama Allah. Yang penting lo bangunnya jam 00. Iya Pak. Senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Sholat tobatnya 18. Sholat tobatnya 50. Sifat 18 nggak boleh ada. Lo paksain keluar dari rumah setiap hari sebelum matahari terbit. Jadi sebelum matahari terbit wajib lo keluar dari rumah. Terserah aktivitas lo apa aja. Iya. Lo mau kemana aja pokoknya harus sebelum matahari terbit. Kiosnya sebelum matahari terbit udah harus dibuka. Iya Pak. Nanti rezekinya masuk, auranya masuk. Oh iya iya. Nanti balik lagi modalnya kaya raya. Lo lihat orang-orang zaman dulu. Nenek-nenek kita sebelum matahari terbit dia udah seritan. Sebelum matahari terbit hordengnya udah dibuka. Iya. Rezekinya ada aja. Bisa? Bisa Pak. Paksain ya. Iya, Pak. Oke, sip, terkabul. Bos makan dulu ke atas ya. Iya Pak. Makan. Pak minta doa Pak. Iya pasti. Iya, terkabul ya. Pasti punya 10 M ya. Iya. Pasti, ya. Yuk. Iya Pak. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Warsito dari Klaten, Pak. Ya, sehari-harinya apa? Saya jualan brambang, bawang, bumbon pawon ngoten niku, Pak. Mentah apa matang? Mentah. Belanjanya di mana, jualannya di mana? Belanjanya di tempat pengepul di Klaten, jualannya di Jogja, pasar-pasar tradisional. Oke. Nah, hari ini datang ke RDI apa hajatnya? Begini, Pak, saya mau Buka cerita. itunya, krenya. Jack. Kre. Semuanya buka 4 nih. Tarik ke atas. Bapak datang ke RDI apa permasalahannya? Ada beberapa bulan ini sudah saya modal, sudah saya tambah hingga beberapa kali tetap saja habis, Pak. Terus Terus habisnya kenapa? habisnya nggak tahu kemana, terus masih ada beberapa anugerah hutang, terus mobil sudah saya jual, sampai tanah sudah saya jadikan semua, tinggal yang saya tempatin pun udah digadein, terus sekarang minta solusinya Tuh, Jek. Pak Haji untuk bisa lunas hutang dan bisa mempunyai uang miliaran seperti Bisa lah bos. Lo tinggal praktekin ilmu RDA ya, bangun jam 00. Ya. Senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz, paksain. Sholat tobat 18 dari maghrib sampai isya. Yang 50 dicicil. Nah, sifat 18 nggak boleh ada. Paksain lo sebelum matahari terbit, lo udah aktivitas, udah dagang. Sebelum matahari terbit, lo udah belanja atau udah dagang. Atau matahari terbit, sebelum matahari terbit, lo udah keluar dari rumah aktivitas. Cebok alat kelamin lo, siramin di depan kios lo dagang berambang. Siramin tuh, cebokan alat kelamin lo. Cebok alat kelamin lo bawa pakai botol aqua, cawik-cawik, siramin. Udah ntar rame. Ini begini loh Pak Haji, saya dagangnya kan semacam sales, bawa berapa kiloan untuk pengecer gitu loh Pak Haji. Pakai mobil dulu, sekarang pakai sepeda motor. Ya udah, lo cebok alat kelamin lo, siramin di sepeda motor lo. Kan lo nggak buka lapak, berarti motor lo disiramin. Enggak, bukan. Iya, cebok alat kelamin lo dikepretin sedikit, atau cara dalam lo dikepretin ke berambang yang lo mau tawarin ke pengecer. Lo kepretin. Nanti orang pada beli, nanti lo punya modal, nanti lo punya mobil, sugih lagi, kaya lagi. Amin, Pokoknya amin. lo paksain sebelum matahari terbit wajib keluar dari rumah, dagang, aktivitas apa aja sebelum matahari terbit. Seperti siapa? Abdurrahman bin Auf. Sebelum matahari terbit dia udah ke pasar. Sebelum matahari terbit dia ke pasar, sugih kaya raya. Namanya Abdurrahman bin Auf. Tangannya tangan emas. Jangan tangan besi. Kalau tangan besi megang proyek mangkrak. Pegang proyek mangkrak.
pegang proyek mangkrak. Banyak lo lihat proyek-proyek pada mangkrak. Tapi kalau tangan emas, megang jadi emas, megang jadi emas, jualan jadi emas, jualan jadi emas. Gitu. Bisa? Bisa. Sama permasalahannya sekarang kan modal lagi habis Pak Haji. Kan lo belum praktekin sebelum matahari terbit dagang berangkat dari motor, lo jalanin dulu. Nanti lo seminggu lagi pripat lagi kemari. Nanti seminggu lagi, 2 minggu lagi pripat lagi kemari gitu. Kalau belum dipraktekin ya nggak bisa lah. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran, kerjain dulu. Sholat tobat, kerjain dulu. Nanti lo seminggu lagi kemari lagi. Atau 2 minggu kesini lagi. Pak Haji laporan dong. Alhamdulillah. Saya jalanin yang mana lagi ya Pak Haji? Saya kasih lagi ilmunya yang kedua. Datang lagi lo ntar sebulan lagi pripat lagi. Saya kasih lagi ilmu yang ketiga. Saya kasih lagi ilmu yang keempat. Gitu kalau sekarang lo gua kasih ilmu pertama, kedua, ketiga, keempat. Belum tentu bisa jalanin kan yang satu belum. Ya, siap. Kerjain dulu. Ya, Bisa? Alhamdulillah bisa. Yang alhamdulillah yang untuk bangun jam 00 udah saya praktekin, tapi untuk baca Qur'annya baru bisa 2 juz, 2,5 juz. Nggak apa-apa, bertahap. Ya, Ya. sebelum matahari terbit udah mesti keluar rumah ya. Ya. Menawarin dagangan ya, wajib ya. Ya. Bisa? Bisa. Sip, terkabul. Harus. Yuk. Ayo, duduk. Tinggal di mana? Saya Wonogiri, Pak. Oh iya, sehari-harinya apa? Saya Pak Haji, agen umroh tapi sekarang sepi. Dulu saya pernah sowan ke sini juga privat sekali Pak Haji. Sama saya investasian trading Pak Haji. Terus? Ini umrohnya juga sepi lah. Saya menjalani untuk yang Pak Haji ngendika tadi belum bisa karena belum sampai 12 juz sudah nggak kuat. Kadang-kadang cuma 7-8 gitu. Jadi nggak bisa. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Oh gitu. Terus itu Pak Haji, kok ini ya fisik saya semakin melemah karena faktor usia ini. Saya namanya Dwi Rahayu. Itu saya sudah 61 Pak Haji. Jadi untuk bangun malam Bu, jam segitu ya. kalau ibu 61, ada yang umurnya 71, umurnya 81. Kenapa dia masih semangat, masih kuat? Karena dia duitnya banyak. Jadi ibu paksain, Ya. pasti uang saya banyak. Oh gitu ya. Pak Pasti Haji. uang saya banyak. Nanti uangnya banyak. Tapi kalau ibu bilang, kok ya fisik saya lemah ya. Ya, Pak itu Haji. namanya ngeluh. Oh iya. Itu namanya Betul. mikir. Iya ya Pak. Itu namanya komen, nggak boleh. Iya ya. Iya Pak Haji. Nah karena ibu agen umroh, nyari-nyari klien yang mau pada umroh, Iya. ibu paksain sebelum matahari terbit, ibu wajib keluar rumah, ke rumah tetangga-tetangga, ke majelis taklimnya, berangkatnya sebelum matahari terbit. Oh gitu ya Pak Haji. Nanti ibu punya travel umroh sendiri, Iya, terima bukan kasih, jadi Pak Haji. agen, tapi jadi Iya. pemilik travel. Oh ya, amin amin. Sebelum Ya, Pak Haji. matahari terbit, Ya Pak Haji. harus, Iya. harus, Harus. bisa, Iya Pak Haji. Bisa. paksain Haji. ya, Ya. deal ya, Ya. harus. Jadi sama seperti dulu ya Pak Haji. Sama. Ya. Ya, terima Sip. kasih, Pak Haji. Terkabul. Yo. Iya, Terkabul. makasih ya Pak Yo. Haji. Iya. Tinggal di mana? Solo. Sehari-harinya apa? Saat ini sehari-hari belum ada kegiatan Pak Haji. Sebelumnya apa? Sebelumnya saya kan berinvestasi di Deketin Jawa mic-nya. Timur. Halo, berinvestasi di Jawa Timur Pak Haji. Investasi Jawa Timur, investasi apa? Benih padi. Hah? Benih padi. Kayak gimana tuh investasi benih padi? Jadi beli benih ke petani terus dimasukkan ke Sangyang Sri. Ke Sangyang Sri perusahaan. Sini Subang, Enggak di Surabaya. Surabaya. Ya di Nganjuk Surabaya dengan rekan orangnya ini apa yang bawa uang saya ini, saya kan rekanan gitu Pak Haji, rekanan sama orang di Jawa Timur. Ternyata dia sendiri waktu masukkan itu sama oknumnya tuh nggak dimasukkan ke Sangyang Sri gitu Oh nakal. ya. Cuma dia bilang
Tapi saya tanggung jawab, ini baru proses jualin gudang. Akhirnya gudang yang dipakai dulu kerjasama itu dijual gitu Pak Haji. Pokoknya ibu dinakalin lah Iya. sama si bangsat itu. Iya. Gampang bu. Ibu legowo aja, lapang dada, Iya. dinakalin sama si bangsat nggak apa-apa. Yang penting ibu umurnya panjang. Yang nakal ini umurnya pasti pendek. Karena dia udah ngambil rezeki ibu. Rezekinya dia habis. Nanti ibu umurnya panjang, dia pasti umurnya pendek. Istrinya, anak-anaknya pasti umurnya pendek. Tenang aja. Yang penting ibu sekarang praktekin ilmunya RDAY. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Bisa gak? Bangun jam Ya, 00. belum kadang baru 5 hari terus berhenti, jadi nanti nyambung lagi gitu Pak Haji. Nggak apa-apa, kan ibu masih baru. Nggak apa-apa. Iya, iya. Kedua, ibu sholat taubat 18 kali dari maghrib sampai isya. Paksain ibu sholat taubat 18 kali dari maghrib sampai isya. Paksain ibu yang sifat 18 yang tadi saya kasih di kertas, Iya. nggak boleh dilanggar. Ketiga, ibu paksain sebelum matahari terbit, ibu udah harus aktivitas. Keluar dari rumah, mau apa aja boleh. Mau beli nasi uduk, mau beli gorengan, mau nyapu, mau ngepel, Jadi mau sebelum- nyiramin tanaman. Pokoknya sebelum matahari terbit, ibu udah harus aktivitas di luar rumah. Iya, iya, iya. Sebelum matahari terbit, wajib aktivitas di luar rumah. Mau apa aja bebas. Iya, iya. Ada lagi? Terus ini kan tuh anak saya kan jualan online, itu bingung onlinenya itu. Jadi yang laku itu di fotonya itu, kalau biar itu laris gitu apa di Kalau mau aktivitasnya dia laku, dia dagang online-nya sebelum matahari terbit, bisa gak? Gak bisa dagang online-nya siang, gak bisa. Oh gitu. Malam gak bisa, sore gak bisa. Harus sebelum matahari terbit dia udah online Oh gitu. dagangnya. Iya. Nanti rame. Nanti dagangnya habis. Kalau dia mau dikasih tahu ilmunya itu. Iya kan. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Kalau dia mau. Iya, iya. Kalau dia nggak mau, ibu aja yang ngerjain. Nggak usah dipaksain dia, kan namanya anak-anak labil. Iya, iya berarti. Itu yang dijual di fotonya gitu loh. Iya, Itu pokoknya perlu dipakai gimmick-gimmick itu enggak? Boleh, bisa juga. Boleh, bisa. Sama dilompatin itu. Boleh, Oh. bisa. Pokoknya sebelum matahari terbit. Oh, iya. Bisa? Insya Allah. Harus ya. Harus bisa ya. Sip, terkabul. Ya, amin, amin. Makasih. Ya, jadi orang kaya ya. Amin. Yo. Amin. Oh iya. Yo, tinggal di mana? Saya di Boyolali, Bapak. Oh iya, sehari-harinya apa? Sementara ini saya baru nganggur. Hah? Sementara ini sebulan terakhir ini saya nganggur. Sebelumnya? Sebelumnya jualan itu, Pak. Buka kedai, tapi kerjasama. Kedai? Iya, kedai makan. Di rumah atau di kios atau di Di kontrakan atau di mana? si pengusaha itu kontrak tempat nggak dipakai, terus saya apa ya, sumber daya manusia kan saya ini bisa masak, terus ngajak kerjasama. Semakin kesini nggak nyaman, terus saya akhirnya minta mundur. Nah, kerjasama itu jatuhnya saya digaji, tidak dapat berapa persen keuntungan gitu. Terus ini nganggur, terus suami saya itu juga dulu kan kirim ternak babi Di? ke Jakarta. Dari suami mana? saya dari, ya ambil kadang dari Bali, kadang ambil dari Solo gitu. Terus ini stuck, Nah, suami supirnya atau keneknya atau ambil barangnya yang atau ngirim. pedagangnya? Iya, pedagangnya. Pedagangnya. Iya, Jadi Bu tinggal di mana? di Boyolali. Boyolali. Iya. Nah, suami ngambil babinya di mana? Kadang di Bali, Oh, kadang di Bali ambil di ada. Solo. Banyak Pak Haji. Emang kejauh kan dari Solo ke Bali berapa jauh? Berapa? Iya, terlalu berisiko memang. Iya. Banyak yang mati. Dan kita juga ditipu nota kosong. Maksudnya nggak ada kekuatan hukum gitu. Ngirim berapa truk gitu. Cuma nota doang, nggak dibayar. Dan ini juga ditipu Jakarta udah banyak. Akhirnya sekarang stuck. Nggak bekerja Pak Haji. Jadi Bu sekarang nganggur di rumah. Iya, Suami nganggur juga.
Nganggur juga. Anak berapa? Putra saya 2. Paling besar? Paling besar tuh sudah kerja di Jakarta, yang kecil ini berdagang. Dulu kerja di Bali 1,5 tahun, terus ini berdagang. Saya kan ini dari dulu dagang pindah-pindah, tapi terakhir buka warung makan Pak Haji. Lah anak saya nih kepincut, sudah ngelanjutin yang mie ayam di food court. Di daerah mana? Di Fajarinda.